Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video presentasi dari tugas pengantar makroekonomi syariah tentang kritik dan bedah jurnal. Sebelumnya, tugas ini disusun oleh Ahmad Naufal Zikrillah, Dedi Syambudi. Kami akan membedah dan mengkritik jurnal yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim oleh Firda Zulfa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bedah jurnal yaitu: pertama, 1. Latar belakang. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari jasa para pemikir ekonomi syariah. Mereka memberikan sumbangsih yang tidak sedikit, tidak hanya dari pemikiran cemerlang tentang ekonomi syariah, tetapi juga atas dedikasi dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Ada banyak sekali ahli ekonomi tersebut. Dalam tulisan ini, penulis lebih memfokuskan membahas tentang pemikiran salah satu pakar ekonomi, yaitu Adiwarman Azwar Karim. Beliau memiliki andil besar dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, antaranya lewat karya tulisannya dan juga kontribusinya dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan Adiwarman Azwar Karim juga dijuluki begawan ekonomi Islam. Hal yang kedua yaitu metodologi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka, library research, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dokumen, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Adiwarman Azwar Karim tentang ekonomi Islam. Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, UNER, YIN Syarif Hidayatullah, dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Beberapa pemikirannya adalah fundamentalis intelektual rasional. Artinya pada satu sisi ia terlibat secara aktif dalam gerakan pemberdayaan ekonomi Islam melalui institusi-institusi praktis. Tetapi pada sisi lain ia juga concern terhadap upaya meletakkan dasar-dasar teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah dikritisi. Yang menulis jurnalnya adalah Nabila Zatadini dan Muhammad Ghazali. Jurnal ini berjudul Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah. Metode yang digunakan adalah metode kajian yang digunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu penelitian literatur. Kritiknya yaitu penulisan jurnal ini sudah jelas, yaitu menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah. Pada dasarnya Abu Hanifah tidak memiliki pemikiran khusus dalam ekonomi Islam, tetapi Abu Hanifah mempunyai pendapat tentang akad-akad muamalat. Selanjutnya jurnal yang kita bedah ditulis oleh Ihsan Iqbal. Judulnya Pemikiran Ekonomi Islam tentang Uang, Harga, dan Pasar. Metodenya menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, yang mana metode penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur. Nah, kritiknya untuk jurnal ini adalah jurnal ini cukup bagus dengan memaparkan pemikiran para ahli tentang pemikiran ekonomi Islam, hanya saja kurang mencantumkan pernyataan dari para ahli, lebih terkesan hanya mengutip tulisan-tulisan yang ada di buku. Kritik jurnal selanjutnya
Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faizal. Judulnya adalah Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam. Metodenya yaitu menggunakan metode kajian kepustakaan. Kritiknya, jurnalnya cukup ringkas dan jelas, namun kelihatannya penulis jurnal masih kurang membaca literasi dari Al-Ghazali tentang ekonomi yang sebenarnya masih banyak tulisan daripada Imam Ghazali yang bisa digali mengenai ekonomi. Kesimpulan dari bedah jurnal ini adalah pemikiran dan kontribusi yang dipersembahkan Adi Warman Karim terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memang sangat luar biasa. Dengan berbagai bekal keilmuan dan pengalaman yang dimilikinya, mampu menjadikan beliau sebagai salah satu orang yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia. Hal itu seharusnya bisa menjadi contoh dan bahan introspeksi bagi kita sebagai praktisi ataupun akademisi di bidang ekonomi Islam yang nantinya diharapkan mampu melanjutkan perjuangan yang telah dicontohkan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.